Halo, kembali lagi bersama saya Martriana Ponimin Said, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Dalam mata kuliah Manajemen Event, kali ini kita membahas tentang sponsorship. Jadi dalam sebuah event kita tidak bisa melepaskan dari peranan sponsorship atau pihak-pihak sponsor dari event ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan sponsor yang prospektif ya, yang menjanjikan untuk mendanai event. Kemudian kita identifikasi juga sponsor-sponsor yang sudah kita petakan tersebut ya, yang mana bisa kita utamakan untuk mensponsori. Kemudian dalam membuat proposal sponsorship apa saja yang ada di dalam proposal tersebut ya. Uh, Pertama, kita mengidentifikasi prospektif sponsor itu berdasarkan jenis eventnya. Ya, tentunya event tertentu tidak bisa atau tidak tepat ketika kita menggunakan sponsor atau pendukung ya dari perusahaan tertentu. Misalnya event anak-anak tidak mungkin kita menggunakan produk-produk dewasa. Ya, jadi ketika eventnya untuk acara sekolah atau acara anak-anak, maka yang tepat untuk jadi sponsor, misalnya kita bisa melakukan pendekatan kepada produk-produk mainan, toko buku, toko baju, atau acara atau tempat liburan ya, jadi untuk family gitu ya, untuk keluarga. Kalau eventnya pekan raya ya, fair gitu, itu bisa lebih luas karena apa? Target pasarnya atau target halayaknya bisa lebih luas, keluarga ya. Dari semua segmen umur bisa datang ke pekan raya. Mungkin kalau di Jakarta ada namanya Pekan Raya Jakarta. Ya, di situ sponsor bisa minuman ringan, bisa makanan, bisa juga otomotif atau perbankan. Atau kalau sekarang trennya digital ini ya, biasanya perusahaan-perusahaan e-commerce itu bisa jadi sponsor untuk pekan raya. Ya, karena misalnya banyak booth-booth untuk menjual produk, itu bisa melakukan pembayaran atau pembiayaan melalui e-commerce. Ya, jadi bisa ditargetkan ke sponsor-sponsor tersebut. Kalau eventnya festival, ya, festival musik ataupun festival budaya, kita bisa bekerja sama dengan toko-toko ataupun departemen store ataupun perusahaan rekaman, ya, misalnya festival musik, itu bisa ke sana. Kemudian kalau event olahraga, kita bisa ke merek-merek baju olahraga, minuman, ya, ataupun rumah sakit. Di sini memang tidak saya sarankan untuk menggunakan atau menargetkan sponsor-sponsor yang memang uh, tidak diperbolehkan gitu ya saat ini untuk mensponsori event-event tertentu. Misalnya rokok, ya, rokok itu tidak diperkenankan untuk mensponsori acara-acara olahraga ataupun acara-acara di sekolah, ya. Rokok, minuman keras dan lainnya itu di Indonesia tidak diperbolehkan, ya. Jadi ketika olahraga sekarang bisa dilihat bahwa trennya atau sponsor-sponsor itu banyak di minuman ya. Kalau lihat di liga sepak bola itu misalnya merek-merek kopi ya, itu yang jadi sponsor. Ya, jadi memang beberapa produk itu kita harus perhatikan betul. Satu yang diperhatikan adalah jenis eventnya dan target halayak dari event kita. Yang kedua adalah aturan ya secara legal yang berlaku di suatu negara. Jadi kita nggak bisa menggunakan atau menargetkan sponsor-sponsor yang dilarang atau tidak tepat ya bagi event kita. Kemudian juga ada event conference ya atau seminar, itu biasanya kita bisa menargetkan pada perusahaan-perusahaan elektronik ya, komputer, printer atau perbankan ataupun firma atau korporat lainnya. Ya, jadi memang kita harus bisa mengenali. Conference ini juga kita bisa ke corporate misalnya perusahaan perminyakan ya atau perusahaan pertambangan. Karena apa? Karena biasanya mereka punya uh, kampanye PR tersendiri yang harus disampaikan kepada para pemikir atau akademisi atau peneliti ya dalam konferensi tersebut. Kemudian ini adalah ilustrasi ketika kita mencari kata kunci sponsorship itu ada apa aja sih yang keluar ya di ilustrasi ini. Ada kaitannya dengan audiens, ada kaitannya dengan merek, ada kaitannya dengan engagement ya, dengan marketing ya, dengan
para pihak. Kalau di ini kebetulan ilustrasinya di London gitu ya, kotanya juga muncul. Sehingga kalau kita bicara tentang sponsorship dari sisi sponsor, dia sedang melakukan brand engagement gitu ya, pengaitan merek dengan halayak yang kita tuju. Jadi kalau misalnya eventnya olahraga atau event anak muda, itu digunakan produk-produk atau merek produk yang memang target halayaknya anak muda, itu klop gitu ya, cocok. Sehingga biasanya sponsorship atau sponsor tersebut akan mau gitu mensponsori event tertentu. Kemudian kita melakukan penilaian terhadap atau kegiatan sponsorship ini, kita bisa melakukan penilaian. Pertama apa? Kita bisa melihat apakah event ini membutuhkan suntikan dana segar. Ya, sehingga ketika mendapatkan dana segar, kualitas acara itu bisa meningkat. Nah, ini yang biasanya menjadi pertanyaan awal ya, butuh sponsor atau tidak. Karena terkadang misalnya ada event yang memang sudah disponsori oleh perusahaan tertentu gitu ya, jadi sponsor utama. Nah, itu tentunya tidak diperkenankan ya, ada sponsor pendamping lainnya. Tapi kalau sponsornya terbuka dan bisa menambah kualitas acara, tentu sponsorship ini diperkenankan ya. Kemudian sumber daya secara internal dan eksternal apakah memadai untuk mendukung kegiatan. Kemudian apakah sponsor komersial cocok untuk jenis event ya. Karena terkadang misalnya event seperti pemberian bantuan bencana ya, itu kan biasanya digunakan juga oleh corporate ya, untuk corporate social responsibility ataupun community development. Itu terkadang masih menggunakan sponsor lagi ya. Kadang-kadang kita bisa lihat ketika ada bencana tertentu itu ada nama-nama partai gitu ya, kalau udah dekat pemilu. Nah, itu sebenarnya cocok atau tidak ya. Kalau event-event tersebut banyak sekali sponsorship komersial, kita harus lihat jenis eventnya dahulu ya. Kemudian apakah prospek sponsorship dan waktu yang dibuat itu tepat ya. Jadi kita harus lihat misalnya memang di bulan tengah tahun itu biasanya banyak launching ya, peluncuran produk baru, maka cocok gitu ya waktunya kita untuk mengadakan event misalnya pameran mobil ya. Kemudian yang harus diperhatikan juga nomor 5 adalah apakah tadi aktivitas ini legal, etis, dan sesuai dengan jiwa pelaksanaan event ya. Tadi saya sampaikan kalau di Indonesia dan di beberapa negara lain itu untuk acara olahraga, anak muda dan lainnya, sponsor rokok, minuman keras ataupun hal-hal yang dewasa itu kalau belum sesuai target umurnya tidak boleh mensponsori ya, karena aspek legal etisnya itu bisa dilanggar. Nah, kemudian dalam membangun sponsor sendiri ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Kita melaksanakan analisis kompetitif ya, untuk mengidentifikasi event sejenis dan mempelajari sponsor yang didapat dari kegiatannya. Jadi kalau kita mau mengadakan pameran mobil, kita lihat dulu pameran mobil yang event organizer lain adakan itu seperti apa, ruang lingkup, skopnya, sponsornya dan lainnya itu kita lihat. Kita jadikan acuan ya untuk event kita. Kemudian juga kita bisa membuat daftar prospektif sponsor dan kualifikasinya. Jadi mana yang kira-kira jadi kualifikasinya bisa mensponsori, mana yang hanya sponsor tambahan ya dan lainnya. Kemudian juga penting untuk melakukan kontak dan membangun relasi dengan pihak terkait ya, apakah organisasi dagang ataupun perbankan. Ya, kemudian yang keempat, kita bisa mereview data sponsorship terdahulu dan rencana pemasarannya. Jadi kalau eventnya sudah diadakan setiap tahun gitu misalnya, kita bisa review dulu tahun lalu siapa sponsornya dan sebagainya. Biasanya kalau sponsor itu puas ya, mendapatkan engagement, mendapatkan banyak sekali tanggapan positif terhadap event dan terhadap sponsor, itu dia biasanya mau mensponsor lagi di berikutnya ya. Sehingga juga dilakukan yang kelima adalah advertising dan PR untuk pemasaran di event berikutnya. Jadi itu caranya untuk bisa membangun sponsor-sponsor ini, kita harus banyak punya kenalan, banyak melakukan review ya, kemudian beriklan juga, sehingga kepercayaan dari pihak sponsor terhadap event organizer kita itu bisa tercapai, kepada event yang kita laksanakan bisa tercapai. Karena ya memang banyak sekali pada prakteknya
event organizer atau event yang diadakan, yang direncanakan untuk diadakan itu tidak terlaksana karena misalnya ada masalah-masalah lain atau secara negatif ya, secara non legal itu misalnya melarikan keuangannya itu sering, sehingga penting sekali dalam developing sponsor ini kita membangun kepercayaan dari para pihak sponsor ya. Nah, dalam mengidentifikasi sponsor yang tepat, yang pertama kita membuat tingkatan keuangan sponsor atau kelas-kelasnya. Ya, misalnya ada platinum, gold, atau silver itu dengan pendanaan yang berbeda. Ya, misalnya platinum itu 100 juta, gold 75, silver 250 ya, itu tingkatan misalnya. Kemudian kita juga bisa membaca ulasan review di majalah ekonomi dan pemasaran untuk mengenali aktivitas sponsor. Jadi kita kenal dulu, oh dia memang suka bersponsor, memang sedang ada produk baru yang di launching, itu berdasarkan ulasan atau artikel yang ada di media ekonomi ataupun pemasaran. Di era sekarang gampang sekali, tinggal googling ya, searching dan lainnya kita bisa tahu ke websitenya. Kemudian kita juga bisa dengan melakukan review dari lokal bisnis tabloid ya. Jadi selain dari majalah, dari tabloid atau dari lingkungan sekitar, misalnya ada newsletter dan lainnya, itu bisa jadi bahan. Karena misalnya untuk bisa mendapatkan toko-toko kecil atau sponsor-sponsor pendukung itu bisa dilakukan. Kemudian menjalin hubungan dengan advertising agency dan PR untuk mendapatkan klien mereka. Jadi terkadang untuk sponsor event tertentu itu tidak langsung kepada perusahaan ya, tapi ada advertising agency ya untuk pengelolaan mereknya ataupun PR untuk image-nya. Ya, jadi kita harus bisa mengenali produk A itu advertising agency-nya siapa atau PR agency-nya siapa. Kemudian juga bisa dengan membuat FGD ya, sehingga prospektif sponsor dan kita bisa menganalisa opini mereka terhadap event yang kita adakan, itu kira-kira apa tanggapan atau sikap atau keinginan dari event yang diadakan itu apa, itu bisa dilakukan dengan FGD ya. Kemudian cara membuat proposal sponsorship ya. Jadi dalam proposal itu harus ada apa aja. Yang pertama ada deskripsi tentang sepak terjang event organizer. Yang tadi saya sampaikan bahwa terkadang ada event organizer yang nakal gitu ya, yang tidak menggunakan dananya, tidak melaksanakan sesuai perencanaan. Nah, dari proposal ini kita harus bisa tuliskan, kita deskripsikan tentang event, tentang organisasi sendiri ya, bahwa kelebihan ataupun perencanaan dari si event itu sudah demikian baik gitu. Yang kedua adalah pernyataan tentang kemampuan yang dimiliki organisasi atau keunikan kelebihan yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian ketiga, dalam proposal itu harus ada testimoni atau referensi dari sponsor lain jika pernah terjadi sebelumnya ya, atau dari orang-orang terpercaya lain ya. Kalau sekarang kita mungkin nyebutnya adanya key opinion leader atau adanya influencer. Nah, itu bisa, ini gunanya ya, ada testimoni dan lainnya. Jadi dia sponsor bisa percaya gitu, membangun kepercayaan. Kemudian mendeskripsikan keuntungan dan features yang didapat. Di dalam proposal sudah harus ada apa saja kelebihan dari event kita, keuntungan atau featuresnya apa yang ada di dalam event kita. Kemudian di dalamnya juga harus ada daftar kewajiban finansial sponsor. Ya, jadi sudah dituliskan kira-kira kewajiban finansialnya berapa ya, kapan pembayaran dan sebagainya. Kemudian kewajiban lainnya juga sudah dicantumkan. Kemudian yang ketujuh adalah mendeskripsikan detail kronologis aktivitas sponsornya. Ya, jadi apakah misalnya kapan untuk jadwal bikin iklan, atau kapan untuk pembayaran, atau untuk bikin merchandise dan lainnya ya, rapat-rapat itu semua dideskripsikan detail kronologis. Termasuk hari dan waktu penerimaan ketika tanda tangan sponsornya. Kemudian juga ketika ada kebaruan proposal ya, jadi misalnya si sponsor sudah setuju, tapi kemudian ada kebaruan, ada tambahan, ada riders yang ditambahkan oleh pihak sponsor, itu kita bisa buat kebaruan proposal, kita sampaikan lagi ke klien ya, termasuk misalnya ada addendum atau pasal tambahan. Jadi itu yang kurang lebih harus ada di dalam proposal sponsorship. Nah, kemudian misalnya kita sudah menyerahkan atau menyebar proposal ya ke target sponsor-sponsor kita.
Selanjutnya misalnya kita mengadakan meeting, itu kita bisa melakukan negosiasi ya. Nah, dalam melakukan negosiasi ini kita atur waktu dulu. Kemudian analisa sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh sponsor dan kemudian apa yang bisa ditawarkan oleh penyelenggara acara. Ya, jadi bisa ketemu gitu apa yang diinginkan ya, ada timbal baliknya. Karena misalnya ada ketidakcocokan atau ada tindakan legal yang dilawan, itu kan berarti ada yang dipaksakan, itu beresiko bagi kredibilitas perusahaan penyelenggara. Itu bisa dinegosiasi atau bisa ditolak sebenarnya ya, ditawarkan hal-hal baru lainnya. Biasanya dalam permasalahan negosiasi ini terkadang kalau budgetnya memang besar gitu ya, agak pelik gitu ya, agak rumit gitu, kita harus bisa dalam selanjutnya closing dan servicing ini kita harus bisa menutup atau mengarahkan gitu ya calon sponsor kita untuk akhirnya setuju gitu pada kesepakatan yang kita sudah buat gitu, kemudian bisa mendapatkan impresi yang baik gitu ya, karena kita sudah membuat kesepakatan bersama gitu dalam closing. Kemudian ketika sudah closing, yang kita harus lakukan juga servicing ya, membuat layanan, yaitu kita harus terus berkomunikasi dengan pihak sponsor. Jangan kalau sponsor sudah oke, habis itu kita tinggal di WA, di telepon, di email tidak ada dibalas ya, karena harus ada kelanjutan dengan sponsor ya. Nah, setelah closing gitu ya, setelah diadakan acara, itu tetap kita menggunakan tahapan pengelolaan event ya. Sponsor pun perlu kita evaluasi ya, apakah kita melakukan perhitungan biaya promosi yang sudah dikeluarkan ya, apakah memang sudah sesuai ya. Kemudian juga kita bisa lakukan evaluasi dengan mewawancara pihak sponsor ya, apakah memang ada tadi kepuasan atau tidak ya dengan staff dan lainnya. Kemudian juga evaluasi ini bisa dipresentasikan data kegiatan ya, kalau dibutuhkan itu kita presentasi agar pihak sponsor itu memang merasa bahwa perusahaan kita atau penyelenggara itu kredibel ya, bertanggung jawab. Kemudian dalam perencanaan waktu kegiatan sponsorship ya, itu kita sebenarnya kalau secara teoretikal itu 18 bulan sebelumnya ya. 18 bulan sebelumnya kita melakukan penilaian ya dan penelitian tentang sponsor ya. Jadi sudah mulai di mapping ya. 16 bulan sebelumnya kita mulai identifikasi ya. 14 bulan sebelumnya kita sudah mulai membuat dan mempresentasikan proposal. Jadi 1 tahun lebih sebenarnya kalau kita mau membuat event yang memang cukup besar ataupun event yang memang terencana dengan baik, itu lebih baik 1 tahun sebelumnya ya, jadi tidak dadakan ya. Jadi kita bisa presentasi dengan baik, bisa memaparkan proposal, bisa bernegosiasi di 12 bulan sebelumnya. Nah, kalau sudah 9 bulan sebelum event itu biasanya sudah mulai mengimplementasi rencana sponsorship. 6 bulan sebelumnya kita bisa mengaudit ketika ada perubahan dari proposal atau dari kesepakatan yang sudah dibuat ya. 4 bulan sebelum itu bisa mereview perubahan yang kita buat. 2 bulan sebelumnya kita bisa rapat dengan klien untuk update acara. Nah, 1 bulan sebelum acara terjadi itu biasanya kita mulai kampanye publikasi ya, di iklan media cetak, TV mungkin, radio dan lainnya. Kemudian setelah event terselenggara, 1 bulan setelah kita wajib untuk rapat dengan klien tadi untuk evaluasi, untuk analisa hasil kegiatan. Ya, jadi demikian untuk perencanaan kegiatan sponsorship ini. Kita harus kenali tadi, mengidentifikasi, memetakan siapa saja calon sponsor yang kita bisa lakukan, kemudian tahapan perencanaannya seperti apa ya, kemudian prosesnya sendiri antara negosiasi dan closing ya. Jadi semua ini masuk dalam bagian negosiasi dan komunikasi gitu ya dalam perencanaan event. Demikian, terima kasih, sampai bertemu lagi di lain waktu.